Siapa sih yang gak bete jika berhadapan ya dengan orang yang pelit dan juga perhitungan? Pemberian yang telah dia berikan selalu saja diungkit-ungkit. Dan kebaikan yang pernah dia lakukan kepada kita selalu saja dibahas. Dalam hidup bersosial, pelit menjadi salah satu sikap yang paling memuakkan dan memicu munculnya banyak masalah. Nah, sikap pelit itu merupakan sikap enggan memberikan kebaikan kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Jadi jangan salah ya pemirsa, ternyata pelit itu tidak hanya kepada orang saja, tetapi bisa juga loh pelit kepada diri sendiri. Orang pelit memiliki beberapa ciri-ciri yang bisa kita lihat dari gaya hidupnya. Yang pertama, orang pelit biasanya hanya mau mengeluarkan uang sedikit saja dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk itu dia akan merasa rugi jika memberikan uang untuk hal di luar dari dirinya sendiri. Kemudian kedua, orang pelit biasanya enggan bersedekah, namun dia senang dengan hal-hal yang gratis. Orang pelit senang memanfaatkan situasi, misalnya nih saat ada teman yang ulang tahun, dia akan minta traktiran dari teman yang ulang tahun itu, tapi dia sendiri enggan memberikan kado. Nah, dia juga biasanya nggak sungkan meminta makanan atau barang dari orang lain. Kemudian yang ketiga, orang pelit itu biasanya enggan menyenangkan dirinya sendiri. Bahkan dia akan merasa rugi sekali jika pergi liburan ya dengan uang pribadinya, ya meskipun dia memiliki uang untuk itu semua. Sebenarnya nih pemirsa, sikap pelit itu bisa menjadi pertanda bahwa orang tersebut memiliki beberapa masalah. Nah, masalah-masalah tersebut akhirnya menjadikan dia bersikap pelit kepada orang lain atau bahkan pelit kepada dirinya sendiri. Adapun beberapa masalah yang ada di balik sikap pelit antara lain, yang pertama, adanya pola pikir yang tidak sehat. Jadi dia berpikir buruk tentang orang lain sehingga dia merasa tidak perlu lah ya memberikan bantuan, baik itu merupakan bantuan tenaga atau yang berupa waktu, apalagi uang. Dia merasa orang lain itu bisa saja memanfaatkan kebaikannya. Jadi pola pikir yang tidak sehat semacam ini bisa muncul karena mungkin dia pernah merasakan pedihnya dimanfaatkan orang lain atau pernah ditipu oleh orang lain. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat dia berpikir buruk tentang orang lain dan memilih menghindar jika dimintai bantuan orang lain. Kemudian masalah kedua yang tersimpan dalam diri orang pelit adalah rasa takut yang berlebihan. Dia merasa takut kekurangan finansial suatu saat nanti. Hal inilah yang membuatnya sangat berat mengeluarkan uang ya. Orang pelit ini menganggap bahwa pengeluaran dapat mengancam kemakmuran hidupnya. Nah, rasa takut kekurangan finansial atau uang ini membuatnya menekan pengeluaran sedemikian rupa. Alhasil, sebanyak apapun materi yang ia miliki saat ini, dia akan terus merasa kekurangan dan berusaha memupuk hartanya tanpa mau mengeluarkan sedekah. Karena dia tidak ingin ada kekurangan finansial suatu saat nanti. Kemudian masalah ketiga adalah pola asuh yang salah. Keluarga dan lingkungan dapat mempengaruhi sikap seseorang. Ketika seseorang dibesarkan di lingkungan keluarga yang pelit, maka orang tersebut akan mengadopsi sikap pelit tersebut. Dia menganggap sikap pelit itu adalah hal yang wajar karena dia biasa melihat orang-orang di lingkungan dia dibesarkan memang bersikap seperti itu. Bahaya kan kalau sudah seperti ini, itu juga bisa membuat dia nanti mengasuh anaknya seperti itu juga, akhirnya anaknya bisa mengadopsi sikap pelit juga. Nah, masyarakat awam biasanya menyebutnya dengan istilah keturunan pelit. Selain menularkan atau menjadikan anak memiliki sikap pelit, pola asuh semacam ini juga bisa menjadikan anak tersebut jadi memiliki empati yang kurang terhadap orang lain. Itu tadi pemirsa beberapa masalah yang biasanya ada di balik sikap pelit seseorang ya, yang menjadikan dia akhirnya menjadi pribadi yang pelit dan membuat dia tidak disukai oleh orang lain. Saran saya, ketika Anda ingin tetap berhubungan baik dengan orang yang pelit, jangan pernah berharap kebaikan dari orang pelit tersebut agar hubungan tetap
lanjut dan berjalan baik-baik saja. Jadi ketika kita tidak berharap kan, akhirnya kita tidak kecewa. Dia tidak mau bersikap baik kepada kita, tidak mau berempati kepada kita pun, kita tidak akan kecewa. Oke? Jadi tidak perlu banyak berharap kepada orang pelit. Kalau misalkan Anda sendiri bersinggungan dengan orang pelit, kira-kira apa yang akan Anda lakukan pemirsa? Tulis di kolom komentar ya, saya tunggu. Nah, untuk Anda yang mungkin punya unek-unek atau punya pertanyaan yang ingin disampaikan, Anda bisa langsung tulis di kolom komentar, atau Anda juga bisa DM ke Instagram saya, Sholihatun Motivasi. Sampai ketemu di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.